depan pengen naik jabatan, apa sih kepengen jabatan yang ingin dipegang gitu, kalau boleh gitu. Harapannya, oh saya ingin jadi camat gitu, kepengen nggak ke depan? Sebenarnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa STV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip dan mengupas perjalanan dari Pak Lurah termuda se-Provinsi Jambi. Kita akan bertanya gimana beliau memulai karirnya. Langsung saja kepada narasumber kita, sudah ada di samping saya, yaitu Pak Lurah Dwi Cahyo Hartono. Gimana kabarnya Pak Lurah? alhamdulillah sehat, baik. Baik ya, menjalankan aktivitas sebagai Pak Lurah sekarang nih di masa pandemi aman? Alhamdulillah aman sampai saat ini. Aman Pak Lurah ya. Kita mau mengupas nih perjalanan dari Pak Lurah yang termuda ini. Sebelum kita mau mengupas terlebih dalam, boleh Pak Lurah memperkenalkan diri, profil singkat kepada pemirsa, biografi, riwayat, supaya pemirsa tahu siapa sosok Pak Lurah termuda ini. Silakan Pak Lurah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dwi Cahyo Hartono SSTP. Saya menjabat Lurah Pematang di sini sejak Januari 2020, berarti kurang lebih setahun lebih ya. Mungkin itu namanya saya diangkat dari lurah ini Baru setahun ya? baru setahun. Udah nikah Pak Lurah? Alhamdulillah sudah anak satu. Anak satu ya? Mau dua ya? Mau dua ya? Ini kalau boleh kita tahu, kalau riwayat biografi pendidikan Pak Lurah itu sekolah di mana dulu? Oh, pendidikannya saya lahir di Sungai Kapas, tanggal 13 Mei 93. Iya. Itu SD, TK saya di Sungai Kapas, kemudian SD juga di Sungai Kapas, Iya. SMP-nya di Sungai Kapas juga, Iya. di C2. Iya. Udah itu SMA saya di Jambi, SMA Titian Teras. Kemudian saya lanjutkan ke kuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Mungkin itu Sebuah produk buah kurma ajwa merek Astafram, yang mana ini adalah suatu produk makanan yang disunahkan oleh para rasul. Nah, untuk kalian yang lagi bingung mencari produk buah kurma, apa lantar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan kita identik dengan berbuka puasa dengan yang manis. Jadi kalau kalian bingung mencari buah kurma, nah rekomendasi nih, ini adalah buah kurma ajwa Astafram yang berbagai macam varian. Salah satunya yaitu buah kurma sukari merek Astafram, satu kotak isinya 3 kg. Yang kedua yaitu ada buah kurma ajwa organik yang mereknya Aliades, satu dus isinya 5 gram. Yang ketiga ada buah kurma organik 7 ajwa yang kecil ini. Yang keempat ada buah kurma organik ajwa premium 500 gram, minimal pembelian satu dus isinya 12 kotak. Kurma Astafram ini memiliki kelebihan dari segi kesehatan. Yang pertama, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu mendapatkan sumber energi. Yang ketiga, sukros atau prokes sangat mudah terurai. Yang keempat, membantu memperlancar saluran pencernaan. Yang kelima, membantu memelihara kesehatan jantung. Yang keenam, membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan oksitosis dapat membantu bagi ibu hamil dan menyusui. Yang kedelapan, membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Nah, itu Astafram juga memiliki bermacam kelebihan. Salah satunya kurma ajwa Astafram ini, yang pertama 100% menggunakan pupuk organik. Yang kedua,
100% menggunakan air bersih untuk irigasi dan perkebunan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida dan kimia yang berbahaya. Yang keempat, bibit Ajwa Madinah aman dari GMO. Yang kelima, memiliki sertifikat resmi organik Saudi Arabia. Yang keenam, memiliki sertifikat resmi organik Indonesia. Yang ketujuh, memiliki surat izin edar Kementerian Pertanian Indonesia. Yang terakhir, memiliki barcode edar. Jadi nggak lebih detail, kalian boleh menanya kepada distributor atau info pemesanan. Boleh kalian hubungi nama dan nomor handphone yang tertera di deskripsi video ini, karena buah kurma ini adalah buah kurma yang bagus, enak, dan rasanya juga manis. Kebetulan gue sering syuting nih untuk membantu daya imun tubuh yang kuat. Nah, gue sering makan buah kurma Kasser Farm ini, enak banget. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita makan buah kurma. Karir pendidikan saya. Kalau ini saudara berapa? Saya 3 bersaudara. Saya nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Iya. Kakak ada cowok, Iya. dan adik cewek. Kalau kehidupan orang tua seperti apa? Orang tua saya, ya alhamdulillah dua-duanya PNS, Iya. walaupun ya ibu saya cuma tamatan SMA, Iya, iya, ya kan? iya. Bapak saya tamat sarjana pertanian. Iya, pertanyaannya itu mengenai tentang biografi dan riwayat pekerjaan ini. Ini kalau boleh kita tahu nih, Pak Lurah kan sudah menjabat nih, menjadi seorang ASN ya istilahnya. Pak Lurah dari kecil atau dari dulu itu kepengen jadi PNS atau pengen jadi apa sih, kalau boleh kita ketahui ini? Kalau kecil dulu itu cita-cita saya itu dokter sebenarnya. Oh, pengen jadi dokter. Iya. Tapi karena itu masih kecil ya kan, belum Matang. kita belum matang, masih Labil. Jadi waktu SMA Iya. itu sudah mulai ada minat ke bagian yang lain. Saya dulu inginnya ke teknik sipil dulu. Oh, teknik sipil. Iya. Tapi karena dulu waktu tes itu kita tidak boleh serempak ya, karena jadwalnya serempak ya kan. Iya. Jadi kita harus milih salah satu. Kebetulan waktu itu ada pembukaan IPDN. Iya. Jadi saya ikut, alhamdulillah lulus, dan tidak tahunya jadi PNS ya kan. Iya. Padahal nggak terpikir. Tidak terpikir jadi PNS. Iya. Itu kalau boleh kita tahu ini Pak Lurah, sejak kapan tuh diangkat menjadi PNS? Tahun berapa? Itu saya tamat tahun 2015 bulan 7. Bulan 7 itu saya tamat dan diangkat jadi CPNS ya. Iya. SK PNS-nya itu 2016. 2016, berarti terhitung dari 2015 ya. udah jadi PNS ya. 2015. Itu penempatan pertama tugas di staf atau di mana? Itu saya tamat itu transit di BKD dulu. Iya. Badan Kepegawaian Daerah dulu Iya. namanya BKD, sekarang BKP SDM. Ya. Udah itu saya ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Iya. sebagai staf waktu itu. Kurang lebih dari 2016 awal sampai 2017. Iya. Setelah itu dari 2017 alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi sekretaris lurah di Kelurahan Dusun Bangkok. Iya. Baru 2020 ini kemarin ya dulu. Oh, jadi pertama jadi staf biasa di BKD ya, di Capil, terus jadi seklur ya. Seklur. Terakhir jadi Dari lurah. lurah ya. Luar biasa, naik terus ya, staf, seklur, lurah, camat, sekcam, sekda. Amin ya. Ini kalau boleh kita mengintip nih, mengupas nih tentang riwayat ini, kan alumni IPDN ya. Kalau boleh berbagi cerita pengalaman selama di IPDN itu seperti apa sih, pengalaman pahit, pengalaman duka di sana seperti apa, supaya pemirsa yang nantinya ingin masuk IPDN, oh gini loh. Dan silakan
sih Bang? Kalau pengalaman di PDM, kepengen lagi sebenarnya. Pengen ya? Pengen masuk lagi. Iya. Cuman karena di situ tuh kalau kami di sana bilangnya Indonesia mini ya kan, Iya. dari semua daerah itu ada perwakilannya. Iya, seluruh. Jadi itu yang membuat saya itu kangen apa ibaratnya itu karena ada orang Papua, Iya. ada orang Sulawesi, Iya. orang Aceh, ada pokoknya Iya. lengkap. Itu yang membuat saya kangen. Iya. Apalagi dulu waktu pendidikan saya itu setahun di Bandung, Iya. tingkat pertama itu, Iya. tingkat kedua dan ketiga itu disebar. Jadi kemudian saya dapat di Sulawesi Utara, di Manado. Oh. Di Manado. Berapa tahun di Manado Pak? Kira-kira 2 tahun. Oh, 2 tahun. Lebih 2 tahun. Udah itu tingkat 4-nya balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Nah itu yang sejarah juga buat saya itu. Iya. Saya belum pernah menginjak di Sulawesi ya. Iya, iya. Karena Sulawesi, alhamdulillah di Sulawesi Utara Bisa nginjak ya? bisa menginjak. Sejak masuk di PDM bisa lah Ya. berjibaku dengan warga Manado di sana. Warga Manado. Itu tahun 2016 ya? Itu 2013. 2012 sampai 2013. 13 ya? Itu 13. di Manado ya? Di Manado. Ini kalau boleh kita tahu ini selama menjabat kurang setahun lah ya, menjabat lurah termuda ini Pak Lurah di pemirsa, apa sih problem yang selalu disampaikan oleh masyarakat? Mungkin apa sih permasalahan? Ini kan memimpin 38 RT ya? 38 RT ini banyak sekali. Itu bagaimana keluh kesah mungkin yang selama menjabat lurah ini? Wah, itu ya suatu pengalaman juga saya jadi lurah ini. Iya. Apalagi kemarin tahun 2020 ini pandemi ya kan, Iya. lagi naik-naiknya. Wah, itu berbagai macam apa namanya permasalahan itu muncul ya. Iya. Terutama di bantuan kemarin. Iya, iya. Bantuan itu masyarakat banyak yang sangat kesulitan Iya. dan mereka butuh bantuan ya kan, Iya. dari pemerintah kabupaten Iya. menyalurkan bantuan, tetapi data dan usulannya minta dari kami. Nah, Iya. itu saya turun. turun minta bantuan dari Pak RT juga. Iya. Kan minta ke Pak RT. Dalam penyalurannya juga itu tidak semuanya dapat di cover ya kan. Iya. Nah, itu Pak Lurah saya Nggak kok ini. nggak dapat Iya, gitu iya. kan. Ya Bu sabar, saya bilang kan ini dari program yang APBD, nanti Bu mungkin ada lagi yang dari pusat. Iya. Usulannya kan berbeda-beda situ. Itu problemnya Iya. ya, yang selalu disampaikan masyarakat itu masalah bantuan. Bantuan, terutama 2020 kemarin masalah bantuan. Terus dalam memberikan pelayanan juga, Nah, iya. ini apa namanya berbeda-beda juga. Iya. Karena masyarakat kita ini di sini tidak semuanya nih ada yang pedagang, Iya. ada yang tukang ojek, Iya, ada iya. yang PNS, Iya. campur ya kan. Iya. Jadi dalam memberikan pelayanan juga kadang tidak harus di kantor juga, Iya. kadang Kamu di luar? di luar, di rumah kadang kan. Apalagi saat-saat ini Iya. banyak yang untuk masuk kuliah, Iya. tes TNI, Polri gitu kan. Iya. Jadi kadang ke rumah untuk minta tanda. Berarti selalu dilayani dimanapun, Dilayani tetap Pak Lurah melayani ya warga-warga Iya. sini ya seluruhnya. Walaupun tengah malam ngetep pintu tetap diteken. Tetap saya buka. Luar biasa sekali pemirsa, sosok Pak Lurah termuda ini dengan melayani masyarakat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas, selalu dilayani. Patut kita apresiasi terhadap Pak Lurah yang termuda ini. Kalau boleh kita tahu umur berapa sih Pak Lurah diangkat jadi PNS kemarin itu? Itu tahun 2015, berarti kurang lebih umur 22. 22 udah jadi PNS ya? 22 tahun ya. Mudah sekali 22. Sekarang jalan 28. Di jalan 28 ya. Golongan berapa sekarang? Sekarang golongan 3B. 3B. Udah tingkat 1. Berarti 3C tuh. Mudah-mudahan kalau tidak ada permasalahan April ini, 1 April ini
3C. 3C. 3C nanti langsung naik karir jadi sekcam atau jadi camat juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, kalau ini kan kalau dipercayakan ya. Iya. Ya kalau boleh kita ketahui ini harapan Pak Lurah itu ke depan kepengen naik jabatannya, apa sih kepengen jabatan yang ingin dipegang gitu, kalau boleh gitu harapannya, oh saya ingin jadi camat gitu, kepengen nggak ke depan? Sebenarnya kalau saya ini kan basicnya pemerintahan ya. Iya. Jadi kalau tidak menjajaki dari bawah itu rasanya kurang lengkap. Jadi Iya. alhamdulillah kalau saya ini kok di bawah ini mulai dari seklur ya kan, Iya. sudah saya coba, udah itu lurah alhamdulillah, Iya. sudah pernah ya. Mudah-mudahan kedepannya ini Iya. bisa sekcam, Iya, ya kan, sekcam. sekcam, besok baru camat. Jadi Iya. apa namanya, Nek. semuanya bisa saya saya Jajaki. gitu. Jadi pengalaman dapat semua. Pengalaman dapat semua di masyarakat ya kan, Dari jabatan terendah sampai terendah ya, dari terendah ya. Itu harapan depannya Harapan bisa jajaki semua ya. mudah-mudahan. Ini kalau boleh kita mengetahui, ini kalau menurut pandangan Pak Lurah ini yang sudah sukses di usia yang muda, yang sudah menjadi ASN, itu kunci kesuksesan untuk ke depan itu seperti apa supaya generasi milenial, pemirsa ASTV menonton EWO bisa terinspirasi seperti Pak Lurah ini? Sebenarnya ya tidak lepas dari dukungan orang tua juga sebenarnya juga. Dari doa orang tua juga kita sebenarnya, cuma bagi yang muda-muda ini kan, teman muda-muda ya, mumpung masih muda, apapun bidangnya ya kan, mau sebagai PNS ataupun pengusaha ya harus kerja keras sih sebenarnya. Keras, jangan kita terlena. Kalau saya itu mumpung masih muda ya, mumpung masih masih semangat lah ya kan, kita harus terus berusaha, terus mencoba gitu. Selain ya mungkin kalau pengusaha ya kan, gagal bangkit lagi gitu. Terus berjuang lah. Terus berjuang gitu. Yang batas semangat. Jangan batas semangat. Ini kalau boleh kita tahu, ini Pak Lurah udah menjabat ASN udah kurang 8 tahun ada? 6 tahun berarti. 6 tahun. Sebelum itu pernah nggak mengalami mungkin hal yang agak pahit itu kehidupan, atau memang mulus deh kehidupan, atau seperti apa sih kalau boleh kita ketahui? Karena gitu, kalau sebagai PNS ini kadang teori yang kita pelajari di kuliah itu kadang tidak sesuai dengan di lapangan ya. Jadi kita perlu belajar lagi di lapangan itu, terutama di jabatan yang baru kita butuh penyesuaian. Kalau kendala sih tidak terlalu, karena yang penting kita mau berusaha belajar ya kan, tidak malu bertanya. Kita kalau bertanya itu tidak harus yang kepada di atas kita, tidak ya kan? Tapi kepada staf-staf itu kita bertanya. Jadi apa kendala-kendala kita ya kan? Kita susah, kita bertanya itu lah. Berarti Pak Lurah walaupun udah jadi atasan di orang ini sering juga bertanya dengan. Saya sering mengajak sekretaris dan staf misalnya untuk saling evaluasi lah gimana ke depannya agar lebih baik lah gitu. Ini kelurahan rumah tangga nih ya? Kelurahan rumah tangga. Ini berapa jumlah pegawai dan staf di sini? Di sini pegawainya 16, dibantu tenaga kontrak itu 5 orang. 5 orang berarti 21. lebih personil di yang Pak Lurah pimpin ini. Ini kita boleh Pak Lurah berikan wejengan atau kata-kata motivasi untuk pemirsa supaya bisa lebih semangat untuk meraih cita-cita seperti Pak Lurah nanti, gimana
untuk bisa lebih baik ataupun untuk bisa lebih maju. Boleh Pak Lurah berikan motivasi untuk pemirsa ICP ini? Ya, untuk yang kawan-kawan yang masih SMA ya kan, kita masih SMA mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu jangan kita minder, optimis lah, optimis ya. Kita harus maksudnya tuh jangan malu untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba gitu. Apalagi untuk yang seperti mau tes kita sudah dimudahkan dengan adanya media, media dari YouTube dan Instagram dan lain sebagainya. Kemudian untuk kawan-kawan yang di luar yang sudah bekerja ya kan, ya, itu tadi yang saya bilang tadi, mumpung kita masih muda, masih semangat, masih energik, terus berkarir, jangan takut mencoba. Itu aja. Ya. Ada lagi itu? Mungkin itulah cukup. Bukan harus bekerja keras lah. Bekerja keras. Itu aja ya. Iya. Kunci dari Pak Lurah, ya. bekerja keras. Udah itu kalau saya ya apapun yang saya lakukan, yang pertama ya harus ikhlas. Iya. Yang kedua itu apapun yang kita lakukan tuh kita harus bekerja yang sebaik-baiknya. Kalau kita udah kerja sebaik-baiknya, udah bagus, ya hasil mungkin tidak akan jauh dari situ ya. Iya. Cukup? Udah ada lagi? Pas. Oke pemirsa, itulah wejangan kata-kata motivasi dari Pak Lurah termuda Provinsi Jambi ini yang luar biasa. Semoga kita anak-anak muda generasi milenial dan pemirsa STP semoga bisa terinspirasi. Kunci kesuksesan dari Pak Lurah ini jangan takut mencoba, selalu tanamkan optimis dan kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas ya, karena sesuatu yang kita kerja dengan ikhlas nanti hasilnya pun juga lumayan memuaskan Pak Lurah ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip dari perjalanan Pak Lurah Dwi Cahyo Hartono SSTP, Pak Lurah Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang luar biasa, yang sudah menjadi PNS tadi di usia 22 tahun. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menonton tayangan ini. Sebelumnya kami ucap terima kasih nih pada Pak Lurah yang sudah mengizinkan kami ICP untuk bisa mengintip perjalanan karirnya. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.